Like to call on the next speaker. The Assembly will hear an address by His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Her Excellency Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly, His Excellency Mr. Moses Abelian, Under-Secretary General for General Assembly and Management, Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to stand in this august General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk berpidato di panggung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menorehkan sejarah baru dalam kiprah diplomasi Indonesia di kancah dunia. Sidang Majelis Umum PBB menjadi saksi kembalinya suara Indonesia yang menggelegar, membela nasib bangsa-bangsa lainnya yang mengalami ketidakadilan global. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 15 menit, Prabowo menegaskan bahwa keadilan bagi semua bangsa harus segera diwujudkan melalui keterlibatan total Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menggalang solidaritas dunia. Prabowo mencontohkan bahwa saat Indonesia menderita di bawah penjajahan, dan ketika Indonesia berjuang mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Indonesia mendapat dukungan PBB, hingga Indonesia akhirnya bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Prabowo mengingatkan majelis bahwa dunia saat ini digerakkan oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian, serta terjadinya genosida yang dilakukan secara terang-terangan dengan mengabaikan hukum internasional dan martabat kemanusiaan. Untuk itu, kata Prabowo, kita tidak boleh menyerah guna mewujudkan harapan dan mimpi kita menuju perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Indonesia, ujar Prabowo, siap mengambil bagian dalam upaya memperjuangkan perdamaian. Indonesia siap mengirimkan putra-putrinya
untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain seperti Ukraina, Sudan, dan Libya. Bahkan Indonesia pun siap berkontribusi secara finansial guna mendukung misi besar PBB dalam mencapai perdamaian. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo mengungkapkan kembali situasi mengerikan yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, dan disaksikan dunia hingga saat ini. Orang-orang tak berdosa berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Oleh karena itu, Prabowo mengajak PBB untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini agar mereka yang lemah tidak lagi menderita. Today, still a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Madam President, we must act now. Many speakers said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik di KTT soal Palestina maupun di sidang umum PBB, Presiden Prabowo tampil menjadi singa podium yang berbicara tanpa tedeng aling-aling dalam membela hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki sebuah negara merdeka yang setara dengan negara-negara merdeka lainnya. Prabowo boleh dicatat sebagai satu-satunya kepala negara di dunia saat ini yang paling gencar membela bangsa Palestina. Walaupun Prabowo menyatakan akan mengakui Israel jika Israel mengakui negara Palestina, itu bukan berarti bahwa Prabowo menyetujui tindakan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Bahkan Prabowo mengutuk keras kekejaman Israel dan meminta seluruh dunia, termasuk PBB, agar segera menghentikan kesewenangan Israel yang jelas-jelas menghina martabat kemanusiaan dan menginjak-injak hukum internasional. Apa yang ditawarkan Prabowo adalah solusi dua negara yang bisa hidup berdampingan dalam keadaan damai. Penampilan Prabowo yang selalu high profile membawa nama Indonesia di forum-forum dunia membuat Presiden RI ke-8 ini mendapatkan hak-hak istimewa di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu hak istimewa itu adalah ditempatkannya Indonesia dalam posisi strategis berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil yang sejak tahun 1955 selalu membuka sidang Majelis Umum PBB sebagai tradisi diplomatik, tampil berpidato di urutan pertama. Lalu Amerika Serikat sebagai tuan rumah, tampil menjadi pembicara kedua. Kemudian Presiden Prabowo tampil berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Urutan ini merupakan sinyal penting bahwa Presiden Prabowo sangat diharapkan perannya di dunia internasional dalam menyelesaikan konflik-konflik global. Penampilan Prabowo di sidang umum PBB kali ini sekaligus menorehkan sejarah baru diplomasi internasional yang menempatkan posisi Indonesia di salah satu urutan teratas
Selama ini, presiden-presiden Indonesia sebelumnya selalu menempati urutan belasan hingga puluhan dalam daftar kepala negara yang diundang untuk berpidato di Majelis Umum PBB. Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, Presiden Megawati Soekarno Putri di urutan ke-17, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat 3 kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16. Sementara Presiden Jokowi 2 kali hadir secara daring di urutan ke-16. Dan kini, Presiden Prabowo menempati urutan ketiga, salah satu posisi awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pencapaian diplomatik ini tentu saja layak dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sampai-sampai Presiden Donald Trump pun memuji kehebatan pidato Presiden Prabowo tersebut. Begitu juga dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDIP, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB yang diundang untuk berpidato dalam urutan ketiga. Puan Maharani juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang terus-menerus menegaskan posisi Indonesia di kancah global, terutama dalam memperjuangkan nasib bangsa Palestina. Pengalaman saya waktu menjadi eksekutif mendapatkan urutan nomor awal itu suatu kehormatan bagi Indonesia, bahwa kita Indonesia itu diberikan satu kehormatan untuk bisa berpidato di awal. Itu adalah kehormatan bagi Indonesia, dan dalam pidatonya tentu saja kami DPR merasa bangga bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo mewakili Indonesia, rakyat Indonesia berpidato menyatakan bahwa Indonesia tetap menyatakan posisinya sebagai negara yang bebas aktif, kemudian tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina, dan menyatakan bahwa dengan situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza. Jadi ya, sebagai rakyat Indonesia, ini suatu momentum bagi kita untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional. Men of our time.